Bertemu Presiden Jokowi, apa saja hasil pertemuan dan apa makna di balik pertemuan dua tokoh itu? Kita akan bahas bersama Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim dan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Pak Hermawi, juga Mas Burhan. Malam. Terima kasih sudah hadir. Saya mau tanya nih, apa pesan politik di balik pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh? Tapi nanti usai azan maghrib di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan khususnya di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Sahabat Indonesia, malam kembali untuk membahas apa saja hasil pertemuan dan apa makna di balik pertemuan Surya Paloh dan Presiden Jokowi di Istana kemarin bersama Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim dan juga pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Saya ke Bung Hermawi dulu. Jadi dari kemarin pertemuannya Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi ini kan Pak Hermawi yang paling banyak ditanyain pertama kali ya sama kami, sama wartawan. Nah, sebenarnya latar belakang pertemuannya seperti apa sih? Udah lama sebenarnya. Ini Pak Jokowi yang undang Pak Surya Paloh atau gimana? Sekitar minggu lalu kita sudah dapat kabar bahwa Pak Surya diundang, tapi karena kesibukan kita mempersiapkan apel siaga perubahan hari Minggu, baru kemarin bisa terwujud. Pak Surya diundang oleh Pak Jokowi, ini bagian dari ya rasa kangen, ya sudah lama tidak ketemu lah. Nah, waktu itu memang tidak memungkinkan Pak Surya bertemu minggu lalu karena beliau itu kan semua ngecek gladi resik, semua dicek sama beliau. Orang-orang daerah itu ketua-ketua rombongannya bahkan ada yang ditelepon ditanyain. Jadi memang baru kemarin itu begitu longgar, lalu diatur pertemuan 7 jam 5.15, jam 7 jam 5 Bapak berangkat dari Nasdem, kabarnya 5.15 mulai pertemuan. Beliau dijemput oleh Mensesnek, langsung diantar ke ruang kerja lalu bicara empat mata. Begitu yang saya tahu. Di jam 5 sore itu pertemuan empat mata sekitar 1 jam. Menu utama pertemuannya apakah sekadar penjelasan soal reshuffle? Karena Pak Surya kan bilang bahwa sebelum reshuffle ini sempat dimintai pendapat sedikit-sedikit kalau kata Pak Surya begitu. Atau juga ada negosiasi soal sepakat tidak sepakat dalam bersikap di pemilu nanti? Sepengetahuan saya, sejak awal dukungan kita kepada Pak Jokowi 2014, kita tidak pernah berbicara tentang kabinet. Itu hanya konsekuensi, ketika diminta kita berikan. Jadi dari dulu memang kita tetap konsisten menghormati hak prerogatif presiden. Kapanpun beliau ingin merombak kabinet, itu hak beliau. Jadi memang pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh sebelumnya juga tidak pernah membicarakan tentang reshuffle yang sudah sekian kali, termasuk apabila ada Nasdem terikut di dalamnya. Jadi pertemuan kemarin itu saya kira pesan yang paling dalam adalah silaturahmi, sebuah keniscayaan. Siapapun kita, apapun posisi kita di bangsa ini, kita harus bersilaturahmi satu dan yang lain untuk membangun kekuatan besar menghadapi dunia yang lebih kompleks masa yang akan datang, dunia global. Jadi kalau keluar, kita harus seluruh menyatukan potensi untuk apa? Untuk menghadapi dunia luar, untuk menghadapi tantangan bersama. Yang tadi Pak Surya sudah jelaskan. Tantangan kita itu apa? Ya, kemiskinan, ya kebodohan. Jadi pesan yang paling dalam itu pendidikan politik yang paling bermakna bagi anak muda adalah politik itu ternyata komunikasi, politik itu ternyata silaturahmi, politik itu ternyata bertemu dan berdialog. Okay. Bukan menang-menangan, bukan sindir-sindiran. Saya kira itu. Apa komunikasi paling dalam, Mas Burhan, dari pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Surya? Begitu yang dikatakan bahwa ini bagian komunikasi politik, tapi kita lihat juga kan, dengan seiring dengan berbedanya sikap antara Nasdem dengan Pak Jokowi di Pilpres nanti, seakan ada jarak selama ini, meskipun Nasdem masih berada di kabinet. Ya, pertama pertemuan Presiden Jokowi dengan Bang Surya Paloh ini pertemuan yang sangat mahal. Kenapa? Karena melibatkan dua tokoh sohib lama yang dalam beberapa bulan terakhir
itu seperti terpisahkan oleh jarak. Nah, terutama sejak Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres Oktober 2022, itu kita lihat ada semacam jarak yang memisahkan keduanya. Kalaupun toh ada 1-2 pertemuan pasca deklarasi, itu seperti hambar. Ya. Misalnya beberapa kali pertemuan yang melibatkan koalisi pemerintah, Nasdem tidak diajak. Ya, misalnya pertemuan di rumah PAN, termasuk juga pertemuan di istana, Nasdem seolah-olah dianaktirikan. Tapi saat yang sama Nasdem juga tidak mengundang acara-acara kepartean yang biasanya Presiden Jokowi itu rajin sekali itu ya mengisi acara ulang tahun Nasdem atau acara internal Nasdem, beberapa waktu terakhir tidak diundang. Nah, pertemuan kemarin menurut saya sebut mahal karena dalam beberapa bulan terakhir ini ada jarak, kemudian terlihat sekali keduanya itu kayak semacam melepas kangen. Ya. Coba lihat tuh suasana atau wajah Bang Surya itu ketika membicarakan pertemuan kemarin. Itu kan berbinar-binar gitu ya. Jadi itu sesuatu yang menunjukkan pertemuan kemarin itu lepas dari soal politik, itu mampu mencairkan suasana yang membeku dalam beberapa bulan terakhir. Nah, pertanyaannya, apakah hanya sekedar kangen-kangenan? Saya tidak yakin. Kenapa nggak yakinnya? Apa yang lebih dari itu? Ya tentu ada ini, Priska. Tentu ada pembicaraan politik, termasuk 2024. Ya. Pertama tentu harus bagaimanapun ada menteri Nasdem yang digantikan bukan berasal dari menteri yang berlatar belakang Nasdem. Ya. Pasti ada penjelasan ya dari Presiden Jokowi. Yang kedua, tentu lihat membicarakan minimal sampai 2024, Pileg dan Pilpres, dan bisa jadi juga membicarakan komitmen Nasdem untuk mengawal pemerintahan ini soft landing sampai Oktober 2024. Nah, yang bagian ini dugaan saya itu bagian dari kamar belakang. Kalau dalam teori dramaturgi namanya backstage. Ya. Nah, tetapi lepas dari urusan backstage yang tidak dibicarakan oleh kedua tokoh, saya melihat pertemuan kemarin itu sangat positif karena tadi mencairkan suasana dan memberi pelajaran kepada publik betapapun berbeda aspirasi maupun kepentingan politik, tetapi keduanya bisa bersua. Itu yang saya sebut mahal tadi. Oke, nah memang memendam rindu itu nggak pernah mudah ya. Kan kalau kita lihat juga bagaimana Bang Surya sangat happy begitu setelah ketemu Pak Jokowi. Tapi gini, Mas Hermawi, bagaimana Nasdem bersikap di kabinet sekarang? Kenapa saya tanyakan meskipun sudah berulang kali dikatakan bahwa tetap mendukung pemerintahan Pak Jokowi sampai selesai masa jabatan, tapi pada faktanya saat ini kan Nasdem mendukung bakal capres yang narasinya kontra dengan pemerintahan saat ini, mengkritisi apa yang sudah dijalankan pemerintahan saat ini. Dan bagaimana Nasdem menempatkan diri di kabinet dengan juga sudah berkurang jatahnya di kabinet satu Menkominfo yang diserahkan kepada relawan Jokowi? Ya, yang pertama baik Ibu Siti maupun Pak SEL bekerja seperti biasa. Komitmen kebangsaan kita terhadap kabinet ini, tadi Pak Burhan sudah mengatakan soft landing, yang kita bicarakan dengan perubahan untuk persatuan itu adalah 2024 ke depan. Kalau yang sekarang, Friska bisa lihat bagaimana alotnya pembahasan RUU Kesehatan. Kita tetap bersama partai koalisi. Itu baru minggu lalu kejadiannya. Jadi ini harus jeli melihat bahwa kontrak kami dengan Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin 2024 dan kami akan selesaikan itu dengan penuh tanggung jawab. Kami berjanji bukan hanya kepada mereka berdua, tapi juga berjanji kepada seluruh rakyat. Dan tolong dimengerti, kalau setelah itu kita punya pilihan lain. Perubahan itu sebuah keniscayaan. Kecuali kita ingin jadi fosil atau jadi mumi, perubahan itu pasti akan kita lalui. Dan Pilpres sendiri kan sebuah perubahan. Memilih dari Jokowi menjadi bukan Jokowi. Kenapa? Karena Presiden Jokowi sudah dibatasi oleh konstitusi. Jadi sesederhana itu logikanya kalau mau kita buat jadi sederhana. Jadi buat kita juga tidak kikuk di kabinet. Di DPR juga rapat-rapat partai koalisi kita juga masih ramah dengan kawan-kawan. Yang paling aktual yang kemarin itu RUU Kesehatan. Nah, kalau Mas Burhan melihat bagaimana Nasdem sama Pak Jokowi ini masih bisa berdampingan meskipun kan ya bicara 2024, oke soft landing sampai Oktober, tapi kan beda pilihannya sudah terasa, beda sikapnya sudah terasa.
memang beda sikapnya kan sudah terasa sejak akhir tahun lalu ya. Ya. Tetapi lagi-lagi sepanjang belum didaftarkan ke KPU, apapun bisa terjadi. Jadi bagaimanapun proses pendaftaran capres cawapres itu masih memakan waktu 2-3 bulan ke depan. Ya. Dan pada titik itu apapun bisa terjadi, termasuk misalnya ya posisi Nasdem yang sekarang di kabinet ya mungkin saja akan sampai ujung ya. Jadi saya tidak terlalu yakin Presiden Jokowi melakukan reshuffle total terhadap semua menteri. Ya. Dengan berbagai macam alasan, Friska. Alasan yang pertama, kalau di reshuffle total, justru menunjukkan Presiden Jokowi memakai perspektif atau kriteria politik dalam melakukan reshuffle atau perombakan kabinet. Sesuatu yang justru malah memberi insentif elektoral kepada Anies atau Partai Nasdem. Ya. Yang kedua, bagaimanapun dua representasi Nasdem di kabinet, ya, itu satu diantaranya termasuk menteri yang memiliki kinerja baik, yaitu Bu Siti Nurbaya. Jadi ukurannya sangat teknokratik. Jadi kalau kemudian di reshuffle tanpa ada penjelasan akan jadi tanda tanya juga ya. Dengan performa politik justru akan dipertanyakan. Dan terakhir Presiden Jokowi kan bagaimanapun dengan Nasdem itu sulit lah ya dipisahkan ya, kecuali urusan capres aja. Iya, betul. Tapi lagi kan soal capres ini belum fix sampai proses pendaftaran nanti. Dan Nasdem dalam posisi yang sangat krusial. Misalnya kalau Anies mengalami rebound, ya kan sangat mungkin nih Friska, karena selisihnya juga tidak terlalu jauh. Kalau elektabilitas Anies rebound dan kemudian punya potensi untuk masuk putaran kedua, Nasdem itu posisinya sebagai bridging. Kalau kemudian di reshuffle, itu namanya burning the bridge. Nah, untuk mengkomunikasikan dengan Anies. Jadi lagi-lagi masih banyak hal yang menurut saya menjadi bahan serius buat Presiden Jokowi untuk ya berpisah dengan Nasdem. Nah, kalau bicara soal Mas Anies, ini kan Pak Surya Paloh juga kasih bocoran. Kalau Pak Jokowi saat pertemuan kemarin nanya soal siapa bakal cawapresnya Mas Anies, betul ya Pak Hermawi ya? Nah, ini apa maknanya? Apakah Pak Jokowi sudah tidak bicara soal siapa yang didukung Nasdem dan ingin tahu lebih dalam atau seperti apa? Dan betul ya, ada kemungkinan kalau kata Pak Surya Paloh, tidak menutup kemungkinan kalau Pak Jokowi berikutnya akan ketemu juga sama Mas Anies. Ya, jadi yang pertama Pak Surya Paloh saya lihat mencoba konsisten dengan apa yang beliau sudah tanda tangani. Ada yang namanya fakta kerjasama antar partai politik yang ada dalam koalisi perubahan. Di situ ada poin 4 mengatakan bahwa cawapres ditentukan oleh Anies Baswedan. Jadi beliau menjaga itu. Itu jawaban beliau kepada semua presiden. Yang kedua, suasana yang seperti ini kan harus dipertahankan. Kondusivitas ini harus dipertahankan, bahkan sebaiknya ini juga dilakukan oleh ketua-ketua partai lain. Bukannya saling menyindir. Kita ini sudah terlalu lama dalam suasana politik lama. Mari kita bawa politik ini lebih rileks. Apapun perbedaan pasti ada, tapi mari kita terus membangun kebersamaan. Yang kedua tadi, pertanyaan Friska apa? Ya tadi, soal kemungkinan ketemunya Pak Jokowi sama Mas Anies. Kata Pak Surya Paloh kan ada sangat mungkin. Kenapa? Karena Anies ini kan juga seorang tokoh. Jadi presiden itu harus bisa membagi kasih sayang secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada seluruh elit bangsa. Jadi yang kita harapkan kan presiden seperti itu. Beliau menjaga posisi sebagai guru bangsa, menjaga posisi sebagai negarawan, dan kita optimis situasi akan semakin mencair. Pak Anies itu kan dengan siapa saja beliau ketemu. Saya mendampingi beliau dari Aceh sampai Papua, bertemu dengan siapa saja, nggak ada hambatan. Jadi peluang yang tadi dikatakan Pak Surya juga itu sangat mungkin ke depan untuk mencairkan suasana kebangsaan ini. Kalau Mas Burhan memaknai pertanyaannya Pak Jokowi seperti apa sih? Ya, yang menarik nih Friska ya. Bukan hanya wajah Bang Surya yang berbinar-binar ketika bicara tentang pertemuan kemarin dengan Presiden Jokowi, tetapi senyumnya itu penuh makna ketika menceritakan pertanyaan Pak Jokowi mengenai cawapres Mas Anies. Iya. Jadi kalau kita
baca gitu ya. Saya bukan ahli gesture ya, bukan ya, tetapi saya ingin read between the line apa yang disampaikan beliau. Cawapres Mas Anies ini bisa jadi pintu yang membukakan kembali hubungan baik dengan istana, gitu ya. Jadi pertanyaan itu kira-kira bisa dibaca kalau misalnya Mas Anies memilih cawapres yang bisa dipahami atau dimengerti atau memiliki hubungan yang baik dengan istana, ya mungkin akan tercipta hubungan yang lebih harmonis di kemudian hari ini. Misalnya siapa nama-nama yang muncul itu, Mas? Kan Nasdem sudah memunculkan beberapa nama, ada Hovifah, ada Yeni Wahid. Gitu ya. Nah, 2 nama yang terakhir ini memang hubungan dengan Presiden Jokowi sangat baik. Nah, pertanyaannya, apakah 2 nama cawapres yang disebut Nasdem ini bisa diterima atau tidak dengan Partai Demokrat, dengan PKS? Mungkin PKS bisa menerima, tetapi apa bisa diterima sama Demokrat? Nah, kalau misalnya bisa diterima, menurut saya itu win-win buat Nasdem dan Istana, tetapi mungkin kurang menggembirakan buat Partai Demokrat. Nah, kalau juga rencana pertemuan sama Mas Anies dengan Pak Jokowi itu juga sangat mungkin ya, berarti Mas Burhan? Singkat soal ini. Ya mungkin saja. Ya Presiden Jokowi kan jangankan sama Mas Anies, banyak pihak yang selama ini mengkritik keras, bahkan misalnya menyebut beliau sebagai Firaun pun dijenguk ketika sakit kan. Ya. Jadi pada dasarnya beliau punya keluasan hati untuk bertemu dengan siapapun. Dan pertemuan kemarin lagi-lagi dengan Bang Surya memberi pelajaran penting pada publik bahwa apapun bisa berbeda terkait dengan kompetisi elektoral, tetapi ada saatnya urusan kemanusiaan dan persaudaraan nggak boleh hilang. Meskipun preferensi politik bisa jadi berbeda. Dan kalau soal nama cawapresnya siapa, sesuai dengan pertanyaan Pak Jokowi, pasti jawabannya Pak Hermawi, ya tadi ada di kantongnya Mas Anies. Oke, nextnya kita lihat seperti apa. Dan juga yang penting tadi beda pilihan, tapi persaudaraan ini tidak boleh lekang. Salah satunya dengan pertemuan Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh kemarin yang dikatakan Mas Burhan sebagai pertemuan yang mahal. Terima kasih Pak Hermawi Taslim, Sekjen Partai Nasdem. Terima kasih juga Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu, terima kasih. Terima kasih Friska, terima kasih Bung Hermawi. Terima kasih. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan tugas besar menanti Menkominfo untuk menyelesaikan proyek BTS Kominfo, termasuk persoalan kedaulatan data. Informasi selengkapnya dan perbincangannya hadir sesaat lagi.